Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kami kerjakan, yakni berjudul Kelangkaan Air Bersih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Febrianti. Saya Anissa Rizky Utami. Saya Fatia Brisalisa Jati. Saya Fikri Irfan Saputra. Berikutnya, mari simak presentasi kami. Baik, kelangkaan air di Indonesia itu meliputi yang pertama kelangkaan air. Yang kedua, penyebab kelangkaan air. Yang ketiga, contoh kelangkaan air di Indonesia. Yang keempat, dampak kelangkaan air. Dan yang kelima, upaya menanggulangi kelangkaan air. Kelangkaan air. Kelangkaan air adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Kelangkaan air telah mempengaruhi setiap benua kecuali Antartika dan sekitar 2,8 miliar manusia hidup di daerah yang mengalami kelangkaan air setidaknya sebulan dalam setahun. Lebih dari 1,2 miliar manusia memiliki akses terhadap air minum yang tidak tercukupi. Kelangkaan air secara ekonomi dikarenakan kemiskinan yang terjadi meski air tersedia secara mencukupi. Berdasarkan UNDP, kelangkaan air secara ekonomi lebih sering terjadi karena perebutan air antara kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan pelestarian lingkungan. Kasus kelangkaan air merupakan tujuan pemerintah di berbagai dunia. Selanjutnya ada penyebab kelangkaan air. Kelangkaan air dapat disebabkan oleh 1. Perubahan iklim. Berubahnya pola cuaca seperti terjadinya pergantian ekstrim antara kekeringan dan musim banjir selain oleh perubahan iklim. 2. Pencemaran air, limbah industri, dan hal paling sederhana yang masih kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat kita adalah pembuangan kotoran manusia di sungai tanpa melibatkan instalasi pengolahan air. 3. Penggunaan air yang berlebihan merupakan masalah besar yang dihadapi banyak orang, mungkin terlalu sering digunakan pada orang, hewan, tanah, atau sejumlah hal lainnya. Ini juga dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi tanpa peduli tentang efeknya yang mungkin ada pada dunia di sekitar mereka. 4. Peningkatan jumlah populasi manusia. Meningkatnya jumlah populasi manusia dapat menyebabkan digunakannya air yang berlebihan. Selanjutnya adalah contoh kelangkaan air di Indonesia. Yang pertama, ada krisis air di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh pengalihan fungsi area resapan hujan menjadi daerah pemukiman sehingga air sulit untuk diresap oleh tanah. Yang kedua, ada kekeringan di Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi karena sumur dan mata air mengering akibat kemarau kurang lebih sejak 2 bulan terakhir, sehingga warga mengalami krisis air bersih. Yang ketiga, ada krisis air 15 desa di Sumba.
Hal ini terjadi karena adanya kemarau panjang yang menyebabkan sumber mata air mengering. Selanjutnya dampak kelangkaan air. Yang pertama kelaparan merajalela. Jika air mengalami kelangkaan, maka aktivitas cocok tanam oleh para petani akan terhambat dan memberi dampak besar bagi kebutuhan pokok hidup manusia sehari-hari. Dampak lainnya, hewan akan mati karena pasokan makanan terhenti. Hal tersebut berpengaruh pada persediaan pasokan daging. Singkatnya, krisis air bersih menyebabkan kelaparan secara massal bagi manusia dan hewan di daerah tersebut. Yang kedua, menurunnya standar kehidupan. Proses manufaktur dan industri, kegiatan pertambangan dan bisnis komersial semuanya membutuhkan air dalam jumlah besar untuk berkembang. Kegiatan ekonomi yang tersendat karena kelangkaan air berarti tingkat kemiskinan akan berpotensi naik lebih tinggi. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Ketika kelangkaan air terjadi, maka hal yang paling mengerikan adalah adanya penggurungan manusia yang kehilangan tumbuhan dan kematian pada satwa liar maupun hewan peliharaan. Selanjutnya, bencana ekologi menyebabkan kekurangan makanan dan kualitas hidup yang buruk. Selanjutnya, yang keempat, penyakit mulai bermunculan. Kelangkaan air yang terjadi dapat memberi dampak yang lebih serius, yaitu penyakit kulit atau penyakit lainnya. Pada sejumlah kasus, orang-orang yang tertimpa masalah tersebut terjangkit penyakit serius hingga menyebabkan kematian. Yang terakhir yaitu upaya menanggulangi kelangkaan air. Yang pertama, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Yang kedua, hentikan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membuat sumur resapan atau biopori. Yang keempat, menggalakkan gerakan menanam pohon. Yang kelima, menggalakkan gerakan menghemat air. Yang keenam, konservasi lahan. Yang ketujuh, membuat daerah resapan air. Yang kedelapan, membuat rainwater harvesting. Yang kesembilan, membuat penampungan air. Yang ke-10, menanggulangi sumber air dari pencemaran seperti limbah plastik. Yang ke-11, investasi di infrastruktur dan teknologi untuk menyediakan air bagi kebutuhan hidup manusia. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.